Hello Teknolovers, Mahkamah Agung atau MA tidak hanya mengubah hukuman Ferdy Sambo dari semula hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Namun sang istri Putri Chandrawati pun mendapatkan perlakuan serupa. Lantas berapa vonis Putri Chandrawati? Bagaimana kabar terbarunya setelah lama gak ada kabar? Nah, berikut adalah beberapa fakta Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati diketahui mendapat vonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk perbuatannya, kini dipotong menjadi 10 tahun penjara oleh MA. Hal itu tertuang dalam putusan kasasi yang disidangkan MA terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Selasa, 8 Agustus 2023. Nomor perkara 816K-PID-2023 terdakwa Putri Chandrawati. PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Demikian bunyi putusan kasasi Putri disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi di Jakarta, Selasa 8 Agustus 2023. Sebelum mengajukan kasasi, Putri Chandrawati mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, tetapi dia ditolak dan diputus 20 tahun penjara. Di hari yang sama, MA juga memberikan hukuman penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo yang sebelumnya telah diputuskan mati oleh PN Jakarta Selatan. Nomor 1, nomor perkara 813K-PID-2023, terdakwa Ferdy Sambo SH, SIKMH. Putusan PN pidana mati. Putusan PT menguatkan pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Bunyi putusan kasasi Sambo dalam situs resmi MA. Lantas, bagaimana tanggapan keluarga almarhum Brigadir Joshua? Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kemudian merespon putusan kasasi terhadap 4 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 4 terdakwa itu yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Menurut Martin Lucas Simanjuntak, pihaknya memaklumi putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis mati Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. Mengenai vonis Ferdy Sambo dan hukuman mati ke hukuman penjara seumur hidup, tentunya ada kaitan dengan nomor hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang memang sudah tidak memperlakukan secara mutlak terhadap penerapan hukuman pidana mati. Kata Martin dalam pernyataan resminya kepada wartawan Rabu 9 Agustus 2023. Martin tetap tidak puas dengan keputusan MA yang meringankan hukuman Putri, Kuat, dan Rizal. Putri sendiri dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari pengadilan tingkat pertama, turun dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun. Kemudian Kuat Ma'ruf turun dari penjara 15 tahun menjadi 10 tahun. Majelis Hakim tingkat pertama kemudian mengurangi hukuman Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Pihak keluarga dan kuasa hukum Brigadir J yang meninggal merasa kecewa dengan pengurangan vonis Putri, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Kamarudin menyatakan dalam keterangannya dikutip antara Rabu 9 Agustus 2023 bahwa dia mencela keluarga dan tidak menjadi representasi dari masyarakat. Dia menyatakan bahwa ketiga terdakwa bertanggung jawab atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Selain itu, Putri Chandrawati yang dianggap Komarudin sebagai pelaku utama pada awalnya mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Kemudian dia mengatakan kepada suaminya dan mengajak 2 ajudannya untuk menembak Brigadir Yosua. Tidak peduli apa yang dilakukan Putri, tanggapan yang sama berlaku. Dia menegaskan bahwa anak perempuan ini adalah sumber masalah ini. Selain itu, Komarudin menyatakan bahwa pihaknya sudah memperkirakan bahwa lobi politik akan mempengaruhi keputusan MA saat ini. Putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri saling menguatkan. Kamarudin mengatakan, sebenarnya kami sudah tahu bahwa keputusan akan seperti ini melalui yang disebut dengan lobi politik, pasukan bawah tanah dan sebagainya. Tapi sangat kecewa juga karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi dalam tanda petik seperti itu. Kamarudin juga menambahkan, jadi apa yang dilakukan PC atau Putri Chandrawati itu jauh lebih jahat daripada yang lainnya. Tapi dia sangat diringankan habis hukumannya jadi 50%.
Arman Hanis, kuasa hukum Verdi Sambo, menghormati keputusan Hakim MA terhadap kliennya. Dia menyatakan bahwa mereka harus membaca keputusan majelis hakim secara menyeluruh jika mereka ingin tahu lebih banyak tentang masalah yang lebih rinci. Arman Hanis menyatakan, karena itu kami akan menunggu salinan lengkap putusan tersebut agar dapat dipelajari lebih lanjut. Apa kalian kaget dengan penerapan hukum di negeri Konoha ini? Mengapa sosok ini juga jadi spesial ya? Berikut fakta latar belakang Putri Chandrawati yang tidak banyak orang tahu. Anak TNI. Fakta pertama, apakah kalian tahu kalau Putri merupakan anak dari seorang TNI? Ya, ayah Putri Chandrawati adalah perwira TNI yang bertugas di DKI Jakarta sebelum akhirnya pensiun. Ayahnya adalah pensiunan petinggi TNI Bintang 1 dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal atau Brigjen. Berasal dari Bali. Selanjutnya, karena tugas ayahnya sebagai seorang TNI, Putri kerap pindah-pindah domisili, namun dia adalah wanita keturunan Bali. Bertemu dengan suami di bangku SMP. Putri Chandrawati pertama kali bertemu Verdi Sambo saat mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama. Keduanya sama-sama bersekolah di SMP Negeri 6 Makassar lulusan tahun 1988. Seorang dokter gigi. Sebelum menikah dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati adalah seorang dokter gigi. Namun akhirnya dia melepas pekerjaannya untuk berbakti kepada suami, hingga akhirnya memiliki 3 orang anak berusia 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Wah, istri yang sangat berbakti ya. Pernah membangun sekolah. Saat Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kapolres Brebes di tahun 2014, Putri pernah memperjuangkan sebuah sekolah. Kala itu Putri ingin membangun sekolah di desa terpencil untuk membantu pendidikan anak-anak sekitar. Setelah mengirim surat ke Dinas Pendidikan setempat, akhirnya sekolah yang diperjuangkan berhasil dibangun dengan nama TK Kemala Bayangkari 28 di Desa Kaliireng, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kabar terbaru Putri Chandrawati. Gimana menurut kalian? Apakah putusannya sesuai? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik tombol like dan share juga video ini. Sampai jumpa!